Tebas egal nama. Tebas egal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Mari kita lanjutkan kitab Al-Hikam karya Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai kemarin pada halaman 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa muallif, ad-dunya utawi donya iku syai'ani rong perkara. La salisa ora ana kang kaping telu iku maujud. Lahuma keduwe syai'an. Ahaduhuma utawi salah swijine syai'an iku hubbul mali demen bondo, wal akharu lan utawi kang liya iku hubbul jahi demen pangkat. Dunia ada dua perkara, tidak ada yang ketiga. Dua perkara yang ada di dunia ini apa? Yaitu hubbul mal dan hubbul jah. Jadi cinta harta dan cinta jabatan. Jadi memang di dunia itu yang tampak ya dua ini ya. Orang mulia di dunia ya karena dua hal ini ya, menjadi orang terpandang di dunia, dianggap sukses di dunia ya kalau tidak kaya raya ya, jabatannya tinggi ya. Nah itulah dunia.
Padahal dunia itu semu, ya. Dunia itu apa? Dunia itu menipu. Jadi orang-orang yang matanya itu tertutup dengan keduniawian, ya, itu berarti dia apa? Dia terlena, ya, dan jauh dari Allah, dari akhirat, dari kebahagiaan hakiki, dari keberuntungan yang abadi. Faman mongko utai sapa wonge iku zahada zuhud sapa man fil mali ing dalem bondo wal jahilan pangkat. Bahwa mongko utawi man iku sadiqun wong kang temen, ya. Orang yang zuhud berarti membenci dalam harta dan jabatan, berarti dia masuk kategori orang shadiq, ya, orang yang jujur, ya, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, harta dan tahta bisa membuat mata ini apa? Buta, ya. Membuat telinga tuli, ya. Membuat semua bisa berubah, ya. Semua bisa terbalik-balik, ya. Semua bisa apa? Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, dan sebagainya. Wa man uta sapa wonge iku zahada zuhud sapa man fil mali ing dalem bondo dunal jahi ora pangkat. Bahwa mongko utawi man iku muraen wong kang pamer. Orang yang zuhud, ya, dia benci terhadap harta saja, tapi terhadap pangkat dia tetap mencintai, ya, dia tetap memburu. Berarti dia masuk kategori apa? Orang yang pamer. Di kesana kemari memamerkan apa? Jabatannya yang tinggi, ya. Berusaha ingin dikenal banyak orang, ya, dengan apa? Dengan ketinggian pangkatnya dan sebagainya. Wa man uta sapa wonge iku zahada zuhud sapa man fil jahi ing dalam pangkat. Wa ahabbalan demen sapa man al mala ing bondo. Fahuwa mongko utawi man iku laimun wong kang winodo, wong kang diwada sami, ya. Barang siapa yang zuhud membenci terhadap jabatan, tapi dia mencintai harta benda, berarti dia masuk kategori orang yang terhina, orang yang tercela. Jadi dia nggak begitu memperhatikan jabatannya, ya, tapi dia selalu apa? Memburu harta, ya. Ya, berarti masuk kategori apa? Laim, ya, orang yang terhina, orang yang apa? Tercela, ya. Wa man uta sapa wonge iku ahabba demen sapa man al mala ing bondo wal jahalan pangkat kana mongko ana apa
asgharu uqubatihi luweh cilike siksane man iku hirmanuhuma kaling-kalingane mal lan jah. Orang yang mencintai harta dan tahta, orang yang memburu ya harta dan jabatan, jadi dia ambisius ya, dia apa? Dia terlalu over ya dalam menghasilkan semua itu. Nanti minimal dia akan mendapatkan siksaan apa? Hirmanuhuma. Dia akan terhalang oleh itu ya. Jadi orang kalau terlalu bernafsu ingin memburu harta sebanyak-banyaknya, dia malah akan terhalang dengan itu ya. Begitu juga orang yang ya memburu jabatan ya dengan berbagai cara ya. Ya, dia malah bisa terhalang dari jabatan itu ya. Jadi sekali lagi zuhud itu ada aturannya ya. Ya, kalau harta itu diraih untuk kebutuhan ya, untuk kemaslahatan. Nah, itu yang tidak apa-apa ya. Misalnya mencari harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, untuk menolong saudaranya ya, untuk memberi istilahnya berbagi dengan tetangganya ya, untuk membangun masjid ya, untuk membangun sarana prasarana dan lain-lain. Nah, itu berarti mencari harta yang seperti ini yang baik ya, yang baik. Ya. Seperti halnya kalau jabatan ya. Jabatan itu kalau tujuannya baik demi kemaslahatan ya, dengan cara yang baik, lah itu yang baik ya. Misalnya sudah ada orang lagi yang bisa layak memimpin ya. Ada calon-calon pemimpin tapi mereka ngeri ya, sangat tidak patut untuk memimpin ya. Nah, dia bisa diajukan untuk menjadi pimpinan ya, atau maju untuk memimpin ya. Ya. Jadi untuk menegakkan hak ya, untuk mempertahankan kebenaran ya, untuk mensejahterakan umat ya, untuk mencapai kemaslahatan dan sebagainya. Jadi zuhud itu ada dalam hati ya, muncul dari dalam hati. Jadi kebencian yang nanti akan ada arahnya ya. Jadi tidak asal benci, tidak asal zuhud ya. Makanya semua ada ilmunya ya. Seperti orang takwa itu harus ada ilmunya ya. Takwa itu takut kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maksudnya bagaimana? Nah, itu ada ilmunya tersendiri ya. Tidak hanya sekedar takwa ya. Wa qala dawu sapa muallif al-aradi utawi pira-pira bumi iku salasun telu. Ardon hiya bumi ida suqiyat nalikane disirami apa arad ambatat mongko nukulake apa arad al asba ing suket wal kala alan tegese suket. Jadi bumi bisa dibagi menjadi 3 ya. Bumi yang subur, bumi yang gersang ya, bumi yang masih bisa menumbuhkan tanaman ya, bumi yang bisa menampung air ya,
dan lain-lain ya. Nah, nanti ada perinciannya ya. Jadi bumi itu punya karakteristik tersendiri ya. Ya, bumi di sini maksudnya tanah ya, tanah. Tanah itu bisa dibagi menjadi 3 kategori ya. Jadi yang pertama, bumi yang jika disirami akan menumbuhkan tumbuhan ya, semisal rumput dan lain-lain ya. Jadi bumi yang kalau disirami bisa apa? Menumbuhkan tumbuhan. Berarti dia subur ya. Wa mathaluha utawi umpamane arad minan nasi saking menungso iku alladzi perkara ya, atau wong mriki. Wong ya ta'alamu kang belajar sapa alladzi wa yafhamu lan faham sapa alladzi fil ilmi dalam ilmu. Jadi perumpamaan tadi ya, tanah yang kalau disirami bisa tumbuh tumbuhan, itu seperti orang yang mau belajar bisa memahami ilmu ya. Jadi dia mau belajar dan bisa paham ya. Kalau diberi ilmu bisa apa? Bisa meresap ya, bisa bahkan apa? Berkembang ya. Fakama annan nabata ya, atau ti ya, boleh ya, ti ya. Di mulhaq bijamil ma'anas salim. Mongko kaya-kaya sak temene pira-pira tetukulan iku laisa ora ana apa nabat iku ainal ma'i kahanane banyu, walakinnal ma'alan tetapine banyu iku sababu husulihi, sebab hasile nabat. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono anan nabat al-fahmu ta faham iku laisa ora ana apa faham iku ainal ilmi kahanane ilmu, walakin anil ilmi lan tetapine saking ilmu yakunu ana apa faham. Jadi tumbuh-tumbuhan ini bukan bagian dari air ya. Tumbuh-tumbuhan ini bukan air ya. Tapi air ini bisa menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Nah, seperti halnya kefahaman ya. Kefahaman itu bukan dari ilmu ya. Kefahaman itu bukan ilmu itu sendiri ya. Tapi dengan adanya ilmu bisa faham. Ya. Jelas ya? Jadi ada penyebab kefahaman seperti halnya penyebab apa? Tumbuh-tumbuhan tadi ya. Nah, kalau orang bisa faham karena ada ilmu ya. Tadi tanah bisa ada tumbuh-tumbuhan karena apa? Disirami air ya. Wal ardulan utawi bumi asania tukang kaping pindho iku tumsiku ngeker apa arad alma ing banyu, wala tumbitu lan ora nukulake apa arad alkalaa ing suket. Bagian tanah yang kedua yaitu tanah yang bisa menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi dia disirami air ya air itu bisa diserap, ditampung ya, tidak hilang. Tapi dia tidak mampu apa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Wa mathaluha utawi umpamane arad minan nasi saking menungso iku mathalul ladzi umpamane wong yahfadzu kang apal sapa alladzi ilmu wala yafhamu lan ora faham sapa alladzi fi ing dalem ilm. Jadi ini perumpamaan seperti orang yang bisa menyerap ilmu, menampung ilmu, bahkan hafal ilmu, tapi dia tidak faham.
ya, tidak paham, ora dong. Yo ilmune akeh, apalane akeh, sinaune akeh, tapi ora ngerti apa maksudnya ya. Ora paham apa kegunaannya ya. Ora paham piye cara ngecake ya. Wa idza ra'aita lan nalikane ningali sira al alima ing wong alim la yazidu kang ora tambah sapa alim alama yang sebarang yasma'u kang krungu sapa alim fa huwa mengutawi alim iku dzaka mengkono-mengkono alladzi niku alladzi yahfal. Jadi kalau kamu melihat orang alim yang tidak bertambah ilmunya dari apa yang ia dengar, maka orang itu seperti itu ya. Dia hanya punya ilmu saja tapi tidak paham. Ya. Wa idza ra'aita lan nalikane ningali sira hu ing alim yazitu hale tambah sapa alim alaihi ing atase ma syai'an ing suci-suci yuwafiqu kang nyocoki apa syai' ma ing barang sami akan krungu sapa alim minal ilmi saking ilmu fahuwa mongko utawi alim iku al awwalu kang pertama. Jadi kalau kamu melihat orang alim, dia selalu bertambah ilmunya ya, bertambah dari apa yang ia dengar ya. Dia bisa mengembangkan pengetahuannya ya. Berarti dia termasuk bagian yang pertama tadi ya. Bagian pertama berarti apa? Punya ilmu sekaligus faham. Seperti ini tidak bingung ya? Ya, bingung nggak keterangan seperti ini? Ya kalau dicermati tidak bingung ya. Ya. Ya kalau sudah ada rekamannya nanti diputar ulang bisa ya. Sudah nyambung ya Kang Ibnu ya? Sudah nyambung. Ya mungkin bisa dicek-cek mungkin suaranya atau kualitas sinyalnya ya. Kualitas gambarnya ya. Dan sebagainya ya. Ya. Jadi sekali lagi tapi kita jangan terlalu mengandalkan ini ya, karena ya belajar dengan kenyataan itu tetap lebih utama ya daripada di dunia maya ya, dunia tipu-tipu ya. Serba diedit ya, serba di setting ya. Ya. Dunia maya itu kan bayangan ya. Di situ banyak pencitraan ya, banyak apa? Banyak rekayasa ya. Ya. Tapi kalau pengajian ya, kalau acara-acara yang penting-penting itu ya husnudzon saja ya. Jadi tidak ada setting ya. Setting yang jelek maksudnya, setting yang menipu ya. Wal ardu utawi bumi asali satu kang kaping telu iku ardon bumi latung bitu kang ora bisa nukulake apa aret kalaan ing suket walatum sikulan ora ngeker apa aret maan ing banyu. Jadi bagian tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan dan tidak bisa menampung air. Ya. Jadi tanahnya itu apa? Sekali dikasih air terus airnya hilang, tumbuhannya tidak tumbuh. Wa mathaluha utawi umpamane aret minan nasi sangking menungso iku mathaluman kaya umpamane wong layah fadhu kang orang reksa sapa man al ilma ing ilmu
wala yafhamu lan ora faham sapa man fihi ing dalam ilm. Perumpamaan tadi seperti orang yang tidak bisa menghafal ilmu dan tidak bisa memahami ilmu, ya. Jadi orangnya itu apa? Lost, ya. Lost kayak idol ora Kang. Jadi dikai ilmu pirang-pirang apa? Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, ya. Diterangke dibolan baleni ya munyer-munyer ya, ora paham-paham. Ya. Apalan ora nyantel-nyantel ya. Lah. Itu seperti bumi tadi ya. Bumi yang dikasih air tidak menyerap, tidak menampung air itu dan tidak bisa tumbuh tumbuhannya. Fa ilqaul ilmi mangko utawi nyampeake ilmu ilaman maring wong hadhi kang utawi iki mulai niku ilaman hadhi ya. Hadhi kang utawi iki arat niku ngono ya. Iku sifatuhu sifate man iku idha'atun niat-niake lil ilmi maring ilmu. Jadi kalau memberi ilmu pada orang yang demikian ya, orang yang tidak bisa faham, tidak bisa hafal ya, tidak bisa menyerap ilmu, tidak bisa mencerna ilmu ya, itu seakan-akan apa? Percuma ya, seakan-akan menyia-nyiakan ilmu yang begitu berharga ya. Fakama anna rabbal ardi monggo kaya masalah sak temene wong kang duweni bumi allati hadhi kang utawi hadhi niki iku sifatuha sifate ard iku la yasqi ora nyirami sapa robba ha ing ard wa yaralan ningali ning kotake to mriki nek kotake ngeyakinake sami ya. Nekotake sapa rob annasakiha ing sak temene nyirami ard iku minal idhaati saking niat-niake kadzalika kaya mengkono-mengkono layaski yang bagi sayukjo apa Allah yulqa yen ora diulangake apa al ilmu ilaman maring wong yudhayyu kang niat-niake sapa man hu ing ilm bal aula balik luweh utama. Jadi kalau pemilik tanah saja, kalau dia tahu tanah itu gersang, tanah itu tidak bisa menampung air, tanah itu tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, dia kan akan tahu ya bahwa kalau sampai menyiramkan air ke situ ya, berarti percuma saja ya. Lah apalagi masalah ilmu ya. Lah ilmu itu ya diberikan kepada yang berhak ya. Ilmu diberikan kepada orang yang tepat ya. Ya. Nah, kalau akalnya cerdas, orangnya punya kemampuan lebih ya, mungkin jenius ya, IQ-nya tinggi ya, nilainya ya. Ya. Ya berarti kasih ilmu yang banyak ya, kasih ilmu yang apa? Porsinya lebih luas ya, lebih dalam ya. Ya. Nak wong sing sedengan yo gak sedengan, wong sing ora pati yo gak sithik-sithik wae ya. Wong sing babar blas ora iso nampa ya ora usah ya. Ya. Mas teh ya. Wa qala lan dawuh sapa muallif la tasbutu ora tetep apa ad-da'awa pira-pira pengakuan bil aqwali kelawan pira-pira ucapan hatta taquma sehingga jumeneng bi'isbatiha kelawan netepake da'awa apa al-bayyinatu seksi minal af'ali saking pira-pira penggawean wal a'mali lan pira-pira perbuatan ya iki semaknane. Tidak akan tetap
ya, suatu pengakuan dengan ucapan sampai nanti ditegakkan dengan bukti ya, dengan saksi ya. Yakni dengan apa? Dengan perbuatannya. Maksudnya gini, orang walaupun dia mengaku-ngaku ya, dia mengucapkan kata-kata yang wah sampai sumpah bahkan ya, sampai pol oleh ngomong ya, itu tidak akan terbukti kalau belum ada bukti ya, tidak akan kuat kalau belum ada yang menguatkan ya. Lah yang menguatkan, yang membuktikan adalah perbuatan itu sendiri ya, perbuatannya ya. Jadi misalnya ada orang mengaku, wah saya ini orang yang pandai ya, saya ini orang yang soleh ya, saya orang yang alim ya, saya orang yang terhormat dan sebagainya ya. Tapi tingkah lakunya ora podo karo omongane ya. Iya ora kanggo ya. Pengakuannya tidak diterima ya. Ya. Jadi tidak perlu banyak kata-kata ya, tapi buktikan saja ya. Ya. Jadi sedikit bicara banyak bekerja. Masuk perawi. Jadi rasa kakek ngomong ya. Piye kenyataane ngono ya. Piye perbuatane ngono ya. Maka dawuh sapa muallif, idza ta'at nalikane ngaku-ngaku apa nafsu sira annaha ing sak temene nafsuk niku iku la tafriqu ngoten, ora beda apa nafsuk baina wujudi syai'i, dalam antarane wujude perkara wa adamihi lan ora anane syai'. Fala takna mongko aja nrimo sira minha sang nafsuk bidzalika kelawan mengkono idat ta'at hatta takhtabiro singgo njajal sira ha ing nafsuk bil amraini kelawan perkara loro jami'an hale sekabehane. Jadi kalau nafsu itu dia mengaku bahwa dia tidak bisa membedakan ya antara sesuatu yang ada dengan yang tidak ada, maka jangan menerima nafsu begitu saja ya, sampai nanti apa? Membuktikan keduanya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya nafsu itu kan sukanya yang jelek-jelek ya. Nafsu sukanya yang apa? Yang pokoknya yang tidak baik lah ya. Nah, jangan percaya dengan nafsu sendiri ya. Jangan percaya dengan apa? Keinginan-keinginan nafsu ya. Dengan syahwat-syahwat nafsu ya. Jadi harus ada pembuktian dulu ya. Jadi harus ada apa? Penjajakan ya. Jadi nafsu ki temenan apa ora ya. Jadi nafsu itu kadang-kadang kan tidak melihat mana yang hak, mana yang batil ya. Nafsu tidak mengenal apa baik buruk ya. Nafsu itu apa? Menerjang apa adanya ya. Nah, kita perlu waspada ya. Jadi jangan setiap keinginan terus dituruti ya. Setiap kehendak terus dilaksanakan ya. Harus ditimang-timang ya, harus apa? Dipertimbangkan ya. Berakibat baik atau buruk ya. Ya, harus ditempuh atau ditinggal dan seterusnya. Wa qala lan dawuh sapa muallif laulal alamatu lamun ora ana utawi pira-pira tandha iku maujud ya.
ladda'a mongko yakti ngaku-ngaku sapa kullu wahidin saben-saben wong suci ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku endahu ing dalem sandinge kullu wahid. Seandainya tidak ada tanda, seandainya tidak ada bukti, seandainya tidak ada saksi, maka orang akan pasti seenaknya apa? Mengaku-ngaku apa yang bukan menjadi haknya. Ya. Orang itu akan mudah sekali apa? Mengklaim ya. Ya. Jadi untung ada tanda-tanda, ada saksi, ada bukti, ada hal yang memperkuat bahwa itu miliknya atau tidak ya. Walakin bil alamati lan tetapine kelawan pira-pira alamat wal amarati lan pira-pira tanda yufarraqu dibedakake apa bainas shadiqi dalam antarane wong kang jujur wal kadhibi lan wong kang goro. Jadi karena ada tanda-tanda, karena ada ciri-ciri ya, ada tadi toh saksi, bukti dan sebagainya ya. Itu bisa dibedakan mana yang jujur, mana yang bohong. Ya. Jadi kejujuran dan kebohongan ya, itu bisa dibuktikan dengan bukti yang ada ya. Bisa diperkuat dengan apa? Saksi-saksi yang ada. Ini ada tanda-tandanya tersendiri ya. Wa qala lan dawuh sapa muallif man utawi sapa wonge iku tayassarat dadi gampang lahu keduwe man apa matalibuhu penubrehe man al ukhrawiyatu kang bangsa akhirat wa ta'assarat lan dadi angel alaihi ngatasé man apa matalibuhu penubrehe man ad-dunyawiyatu kang bangsa donya fahuwa mongko utawi man iku mewarasatin nabiyina saking ahli warise para nabi. Orang yang dia mudah sekali untuk mencari keakhiratan, dia sulit sekali untuk mencari keduniawian, berarti dia apa? Termasuk dalam golongan pewaris para nabi. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang sedang dicintai oleh Allah itu kan dia banyak gagal dalam hal keduniawian ya. Ya. Itu berarti peringatan dari Allah ya, bahwa dunia itu apa? Memang hanya sementara ya. Dunia itu terbatas sekali. Jadi biar dia apa? Tersadar ya, dia apa? Beranjak membenahi akhiratnya. Ya. Jadi rasa susah Kang nggih. Misale buru donya kok angel ya, kok repot banget, kok ora hasil terus ya, gagal maning ya. Rasa khawatir ya. Berarti Gusti Allah apa? Welas ya. Gusti Allah itu berarti apa? Nggih, nunjuke seneng ya. Gusti Allah pengen jenengan iku ora kedonyan ya. Ya. Bisa diterima ya. Jadi kalau Allah itu menghendaki seseorang ya, akan dicintai ya, akan menjadi kekasihnya, orang itu akan apa? Akan kesulitan dalam hal keduniawiannya ya. Ya. Nah nanti untuk urusan akhiratnya diharapkan nanti dia bisa apa? Lebih meningkatkan lagi. Ya, mungkin semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, menambah apa? Kualitas ibadahnya dan sebagainya. Wa man antai sapa wonge iku ta'assarat dadi angel apa matalibuhu penupreheman ad-dunyawiyatu kang bangsa donya wal ukhrawiyatu lan bangsa akhirat
Fahuwa mongko utawi man iku min ashabil yamini saking pira-pira wong kang duweni tangan tengen, ya. Ya. Jadi kalau ada orang masih saja kesulitan urusan dunia maupun akhirat, ya, dia itu selalu repot, ya, selalu apa? Selalu susah terus, ya. Susah itu maksudnya kesulitan, ya. Ya. Mau menghasilkan dunia nggak bisa, menghasilkan akhirat nggak bisa, ya. Ya, berarti dia apa? Min ashabil yamin, termasuk golongan kanan, ya. Berarti golongan orang yang baik, ya. Golongan kalau nanti di akhirat kan menerima catatan amal dengan tangan kanan, ya. Ya, itu menandakan orang yang baik, ya. Memang orang baik itu Allah itu menghendaki apa? Nanti diambil lebih cepat, ya. 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 Allah itu akan lebih cepat mengambil seseorang kalau orang itu sudah apa? Sudah baik, ya, sudah tidak buruk lagi, ya. Paham maksudnya? Ya. Orang kalau sudah lurus hidupnya, ya, sudah tidak pernah lagi melakukan keburukan, ya, melakukan dosa kejahatan, itu akan lebih cepat dipanggil oleh Allah, ya. Loh, itu ada hadisnya, ya. Ya. Sampai nak ngopi, kan, ngombe kopi. Iku sing dijikuk sing apik-apik sik, ya. Sing dhuwur sik to, sing ngisore kan ora dijikuk, ya. Leteke niku lho, ya. Ampase kan ora mungkin sampean jikuk, ya. Jadi yang diseduh itu yang diminum yang air kopinya itu dulu, ya. Ya. Jadi yang baik-baik itu cepat dipanen, ya. Seperti kalau orang punya pohon bambu, ya. Orang punya pohon bambu itu yang lurus-lurus, ya, yang mulus-mulus itu diambil dulu, ya. Ya. Yang jelek-jelek, yang bengkok, yang bengkong, ya, yang mungkin tidak mulus, ya, itu ditinggal, ya. Jadi dijual lebih dulu, ya, dimanfaatkan lebih dulu, ya. Paham, ya? Wa manate sapa wonge iku tayassara dadi gampang lahu kedeman matalibuhu penubreheman ad-dunyawiyatu kang bangsa donya wa ta'assarat lan dadi angel alaihi ing atase man apa al-ukhrawiyatu bangsa akhirat fahuwa mungko taiman iku minal mustadrijina mustadraj, ya. Iku minal mustadrajina saking pira-pira wong kang dilulu. Jadi ini ada orang kok mudah sekali mencari keduniawian, sulit sekali mencari keukhrawian akhirat. Dia berarti termasuk di cara Jawane dilulu, ya, istidraj. Ya, jadi seakan-akan dia itu di dunia dikasih harta duniawi yang banyak, ya. Gampang sekali mengumpulkan harta, ya. Kasih jabatan yang mulia, ya, yang empuk, ya, kursi empuk, ya. Dan sebagainya, ya. Jadi dunia difasilitasi banyak sekali, ya. Sementara akhiratnya dia kesulitan sekali, ya. Nah, itu berarti dia termasuk orang yang sedang diistidroji, ya. Cara Jawane lagi dilulu, ya, dilulu. Dilulu ya kayak dipenakke ning ngarep tapi ning mburi dibleske, ya.
Ya. Ya, seperti orang-orang kafir itu di dunia dibuat seenak mungkin ya. Di dunia Allah memberi anugerah banyak terhadap orang kafir ya. Tapi nanti ingat ya, di akhirat ya tinggal mengadab ya, dengan adab yang bermacam-macam, yang bertubi-tubi ya. Jadi awalnya kelihatan nikmat, tapi akhirnya sengsara. Jam berapa ini? 3 kurang atau lebih? Pas persis. Saya kira cukup ya, karena kita dibatasi waktu ya. Kitab yang satunya mau nggih apa? Nggih lanjut saiki kok nggih lanjut besok. Sakniki ya wis ra ketang sithik nggih. Jadi durasinya yang penting tidak melebihi 1 jam gitu ya. Ada durasi nggak di sini? Ya serah ketang sithik ya. Mesake wis go kitab ya. Halaman 5. Al-asya'u ai hadhihi diksetari iki iku al-asya'u pira-pira perkara 5 ketuwe barang fu'ilat kang dilakoni apa asya' lahu ketuwe ma. Jadi ini hal-hal yang nanti bisa dilakukan sesuai niatnya ya. Hal-hal yang tergantung apa yang diniatkan ya. Yang pertama, khul ngalapo sira Al-Qur'ana ing Qur'an ma ing barang syi'ta kang karep sira 5 maring barang syi'ta kang karep sira. Ya ini dawuh Rasul ya. Jadi ambillah dari Al-Quran sesuatu yang kamu kehendaki untuk sesuatu yang kamu kehendaki. Maksudnya gimana Kang? Ya Al-Quran itu bisa untuk apa saja sesuai niatnya ya. Paham ya? Lu sampai nak ngandel Kang, Quran ini iso gawe apa wae ya. Jadi ambil ayat yang mana saja untuk tujuan apa saja ya. Ngeten iki mantap kudune ya. Quran itu tidak hanya untuk bacaan saja ya. Bisa untuk melancarkan rezeki ya. Bisa untuk menjauhi mara bahaya ya, menjauhkan mara bahaya ya. Bisa untuk bermacam-macam lah ya. Ya ora? Qur'ane ana sing nggo jotos ya. Sekali bet langsung klenger ya. Glangsur ya, mati ya, iso ya. Quran iso gawe mahabbah ya, gawe narik cewek ya, ben seneng iso ya. Quran iso gawe gawe nambani ya. Penyakit sing wis kronis pun bisa ya. Dan sebagainya ya. Ngono ki rahasia Kang, ya. Al-Fatihatu utawi Fatihah iku 5 keduwe barang qoriat kang diwaca apa Fatihah lahu keduwe ma. Nah ini secara lebih khusus lagi surat Fatihah juga bisa untuk apapun yang diniatkan untuk membacanya ya. Ya. Makanya surat Fatihah itu biasanya untuk apa saja ya? Bisa untuk berdoa ya. Bahkan untuk doa apa saja ya di Fatihah ya. Ya, bisa untuk meminta apapun ya. Ya. Yasin utawi surat Yasin iku 5 keduwe barang quriat kang diwaca apa Yasin lahu keduwe ma. Nah, surat Yasin juga gitu, tergantung niatnya ya. Untuk apa saja. As-salatu utawi sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi iku 5 keduwe barang quriat kang diwaca apa shalah lahu keduwe ma. Sholawat juga gitu. Sholawat tergantung niatnya ya, untuk apa ya. Sholawatnya ampuh ya Kang ya. Gawe apa wae iso. Cuma wong ora nglegewo. Wong bahkan ora percaya.
Jadi orang yang tidak yakin, orang yang tidak percaya itu ya tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan. Ya. Ma'u zamzama utawi banyu zamzam iku lima ketuwe barang syuriba kang diombe apa zamzam lahu ketuwe ma ya. Jadi air zam-zam itu juga bisa untuk apa saja ya, diminum sesuai niatnya ya. Makanya kalau minum zam-zam itu kan sambil doa ya, doa-doa apa saja ya. Ya. Jadi inilah halal yang bisa untuk apa? Bisa untuk dijadikan sarana sebagai terkabulnya keinginan ya. Paham ya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة